Filter dan strainer memiliki fungsi yang sama, yaitu menyaring kontaminan. Akan tetapi memiliki tingkat penyaringan yang berbeda. Untuk filter memiliki tingkat penyaringan yaitu kurang dari 50 mikron. Akan tetapi untuk strainer lebih dari 50 mikron. Untuk perbandingan, ukuran besar rambut kita adalah 40 mikron. Jadi, kalian bisa membayangkan seberapa besar ukuran benda yang kurang dari 50 mikron. Sebelum kita memulai praktek, jangan lupa untuk menggunakan APD seperti helm, kacamata, masker, sarung tangan, dan peralatan safety yang dibutuhkan pada pekerjaan kali ini. Kita akan mempraktikkan melepas dan memasang filter dan strainer. Peralatan yang kita butuhkan adalah container box, macun, absorbent pad, wet towel, ratchet, kunci sok, filter strap, dan oil can. Langsung saja sekarang kita melakukan pembongkaran pada oil filter. Buka cover unit ekskavator CAT 320D pada bagian kanan. Nah, sudah terlihat posisi filter oli. Letakkan absorbent pad di bawah filter yang akan kita bongkar agar oli tidak tercecer ke mana-mana. Kemudian gunakan container box untuk menampung oli yang tercecer. Selanjutnya gunakan filter strap wrench atau kunci filter untuk membuka filter oli. Filter strap ini digunakan berpasangan dengan ratchet atau breaker bar. Nah, di sini dipraktekkan menggunakan ratchet. Lepas filter yang sudah kendor menggunakan tangan dan tahan bagian bawahnya agar filter tidak jatuh. Nah, ini adalah contoh pelepasan filter yang salah. Setelah masa pakainya habis, filter oli tidak bisa dicuci. Kita harus menggantinya dengan filter oli yang baru. Sebelum kita pasang filter oli yang baru, kita olesi dengan oli pada bagian sealnya agar pada saat pemasangan bisa langsung rapat. Ada sebagian mekanik yang menyarankan bahwa filter baru sebelum dipasang kita isi oli terlebih dahulu. Setelah filter baru diolesi oli pada sealnya, langsung kita pasang pada filter base. Putar filter baru yang dipasang sampai tanda yang pada filter base dan filter oli lurus. Nah, perhatikan petunjuk pada pemasangan filter ini. Kemudian putar dengan tangan sampai ketemu tanda berikutnya dan lurus dengan tanda yang ada di filter base. Jika dirasa filter sudah rapat, kita angkat container box dan absorbent pad-nya. Jangan lupa untuk menutup cover body sebelah kanan jika proses penggantian filter oli sudah selesai. Selanjutnya kita akan melepas strainer yang berada di atas unit. Gunakan kunci sok dan breaker bar untuk melepas penutup strainer. Jika dirasa baut sudah kendor, kita bisa membukanya menggunakan tangan langsung atau menggunakan ratchet agar lebih cepat. Jika baut penutup strainer sudah terlepas semua, angkat penutupnya dan tempatkan pada container box.
Jangan lupa untuk membuka baut pengunci strainer agar strainer bisa ditarik keluar. Setelah baut pengunci terlepas, langsung tarik strainer keluar. Jangan lupa untuk melepas sarung tangan kain agar tidak mengkontaminasi oli yang ada pada reservoir. Angkat strainer dan tempatkan pada kontainer box agar oli tidak tercecer. Strainer ini selalu ditempatkan dalam reservoir dan terendam oli. Pada kondisi normal, selanjutnya oli akan mengalir menuju elemen filter. Aliran oli yang normal akan mengalir menuju elemen filter. Ketika filter tersumbat, tekanan oli sebelum pompa akan turun dan oli akan mengalir melewati bypass valve. Jika strainer ini tidak dilengkapi dengan bypass atau tersumbat, dapat merusak pompa dengan sangat cepat. Oleh karena itu, selalu bersihkan strainer dari kotoran-kotoran dan kontaminan. Ada beberapa strainer yang tidak bisa dibersihkan dan harus diganti dengan strainer baru. Masukkan kembali strainer yang sudah bersih ke dalam reservoir. Pastikan posisi seperti posisi awal pada saat kita melepas, agar penutup strainer bisa terpasang dengan pas. Jangan lupa untuk memasang baut pengunci strainer agar strainer tidak dapat berputar atau goyang. Kemudian pasang kembali penutup strainernya, jangan sampai terbalik, dan paskan pada strainernya. Keraskan baut dengan cara menyilang agar kerapatannya merata. Jika sudah, proses pemasangan filter dan strainer sudah selesai. Bersihkan area sekitar dan jangan lupa untuk membuang limbah B3 pada tempatnya.